Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Yatim dan Du'afa Babus Salam serta para donatur di mana saja berada. Salah satu nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua, dan nikmat tersebut, nikmat yang paling besar, adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Karena apa? Karena dengan nikmat ini menjadi tiket bagi kita semua untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 7 dan 8. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan bagi mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Inilah mengapa saya sampaikan bahwa nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat yang paling agung yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Karena apa? Karena ini sebagai tiket kita untuk menikmati kenikmatan yang abadi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Oleh karena itu, setiap kita untuk menunjukkan kesungguhan, keimanan dan keislaman kita dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apakah kita tahu bahwa ada satu amalan yang apabila amalan ini tidak kita lakukan, maka apa yang kita lakukan untuk menunjukkan kesungguhan dan keimanan keislaman kita itu dianggap dusta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat kita dianggap dusta, puasa kita dianggap dusta, haji kita dianggap dusta. Kita semua dianggap berbohong kesungguhan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah melakukan sholat, kita melakukan puasa, kita melaksanakan haji dan yang lain-lainnya, namun belum melaksanakan satu amalan ini, maka kita dianggap berbohong atau berdusta. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 1 dan 2 yang artinya, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang-orang yang menghadi anak yatim. Dalam tafsirnya Profesor Dr. Salih bin Fauzan Al-Fauzan, Komite Fatwa Majelis Ulama, menafsirkan ayat ini bahwa pelanggaran pertama yang menjadi ciri-ciri orang yang mendustakan agama adalah mereka yang berbuat buruk kepada anak-anak yatim. Mereka memperlakukan anak yatim dengan keras tanpa kasih sayang, padahal mereka adalah anak-anak yang lemah. Mereka kehilangan ayah-ayah mereka. Maka sebagai muslim harus bertanggung jawab atas takdir yang mereka terima, karena memuliakan anak yatim sangatlah tinggi kedudukannya. Sahabat Rumah Yatim dan Du'afa Babus Salam serta para donatur, oleh karena itu kami mengajak kepada kita semua melalui wadah Rumah Yatim dan Du'afa Babus Salam, kita bersama-sama memberi perhatian yang khusus kepada anak yatim menurut kemampuan kita masing-masing. Yang mempunyai harta dengan hartanya, bagi yang punya ilmu dengan ilmunya, bagi yang punya tenaga dengan tenaganya. Insya Allah dengan demikian kita tidak tergolong orang-orang yang berdusta dengan keimanan dan keislaman kita. Insya Allah sholat kita tidak dianggap dusta, puasa kita tidak dianggap dusta, haji kita tidak dianggap dusta, umroh kita tidak dianggap dusta, dan amalan-amalan yang lainnya tidak dianggap dusta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang kita mau mengamalkan amalan yang satu ini, yaitu memberi perhatian, memberi kasih sayang kepada anak-anak yatim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita diringankan untuk melaksanakan perintah-perintahnya, termasuk perintah untuk memperhatikan anak yatim. Sekian,
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.